Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, kali ini saya akan membacakan satu ayat dari Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Teman-teman, apakah kalian pernah terpikir kenapa ayat ini ada dalam Al-Quran? Jawabannya adalah ayat ini hadir sebagai peringatan bahwasannya agar manusia tidak kaget ketika Allah uji hidupnya. Karena biasanya ketika manusia diberikan cobaan, ujian, itu mereka pasti selalu menyalahi takdir. Atau pasti mereka selalu mengeluh. Karena ya itu memang sifat dasar manusia. Nah, di sini ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi, terhadap kesulitan yang terjadi pada diri kita. Mungkin saja itu adalah tanda bahwa Allah sayang pada kita. Allah ingin kita lebih sabar ketika menghadapi ujian tersebut. Maka Allah juga pasti akan melipat gandakan pahala untuk kita. Teman-teman, di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang kisah Nabi, yang dimana Nabi ini sangat diuji oleh Allah, tetapi beliau sangat sabar dalam menghadapinya. Pasti kalian tidak asing dengan cerita Nabi ini, yaitu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, beliau ini adalah seorang yang dermawan, banyak harta, banyak anak. Tapi apa? Tapi Allah uji semua itu. Dengan apa? Dengan Allah ambil anaknya, dengan Allah rampas hartanya, dengan apa lagi? Dengan penyakit yang bertubi-tubi yang didatangkan kepada Nabi Ayub selama 7 tahun lamanya. Bayangkan, kita sebagai manusia biasa pastinya tidak akan kuat dengan ujian itu. Tapi apa? Tapi Nabi Ayub berhasil melewati ujian tersebut. Nah, kita bisa mengkaca kejadian itu, bahwasannya Allah itu ketika memberikan ujian, itu pasti tidak akan melewati batas kemampuan hambanya. Karena dijelaskan juga dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh Allah menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Nah, bisa kita ambil dari ayat ini bahwasannya ujian yang datang dari Allah itu tidak akan melewati batas kemampuan hambanya, dan kita pasti akan melewatinya. Nah, teman-teman, apakah kita pernah terfikirkan bahwasanya kenapa kita bisa sampai di tahap ini, bisa sampai di titik saat ini? Karena apa? Karena kita telah melewati ujian yang sangat besar. Nah, tapi kebanyakan manusia ini suka mengeluh atau menyalahkan takdir. Karena apa? Ya karena ini memang sifat dasarnya manusia, yaitu suka mengeluh, suka merasa kurang. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, yaitu Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya
Manusia itu sifat dasarnya suka mengeluh. Coba kita lihat di kehidupan kita, banyak sekali kita mengeluhkan yang Allah takdirkan kepada kita. Misalnya seperti, ya Allah, kenapa kehidupan kita seperti ini? Tidak seperti orang itu. Kenapa ujian kita seberat ini? Kok aku lihat orang lain kayaknya hidupnya enak-enak aja ya? Padahal belum tentu. Karena apa? Karena setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing. Ya karena kita tidak tahu aja orang itu melewati ujian apa aja sih. Apakah teman-teman pernah bertanya, ada gak sih teori atau fenomena yang berbanding lurus dengan ayat tersebut? Jawabannya adalah tentu ada. Nah, misalnya seperti teori dari psikologi logoterapi Viktor Frankl. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya manusia yang punya makna dalam penderitaan itu pasti akan bertahan. Nah, ini berbanding lurus dengan ayat ini, yaitu bahwa manusia yang diuji dan sabar itu pasti akan mendapatkan basyir, yaitu kabar gembira. Nah, tapi kenapa ada manusia yang menyalahi ayat ini? Nah, jawabannya adalah karena mereka kurang pemahaman agama, mereka kurang iman, mereka kurang percaya terhadap Allah. Makanya mereka ketika diuji, mereka tidak tahu bahwasanya ujian ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah, seperti itu. Kemudian, kenapa juga ada manusia yang tidak terhipnotis dengan ayat ini? Nah, jawabannya adalah ketika manusia ini membaca Al-Quran, biasanya kita hanya melihat teksnya saja, kita hanya melihat lafadznya saja, tanpa kita pengen tahu arti dari makna ayat tersebut itu apa. Makanya jarang ada manusia yang terhipnotis dengan ayat ini. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ya udah itu hanya lewat saja. Jadi kita tidak tahu makna dalam Al-Quran tersebut itu. Baik, kita analogikan ya, anggaplah kita ini sedang latihan militer. Sebelum kita mau naik pangkat, pasti kita harus melewati dulu medan yang berat. Nah, tapi kalau misalnya kita gagal melewati itu, maka kita tidak akan bisa menjadi prajurit sejati. Begitupun ujian hidup. Allah memberikan ujian kepada kita itu agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, contohnya adalah saya. Saya adalah mahasiswi KPI semester 6. Saya banyak mengalami kesulitan saat ini. Nah, saya juga ketika mengerjakan proposal itu kayak, ya Allah, itu bingung sekali. Banyak kayak kesulitan dari segi proposalnya kurang lah, tulisannya kurang menarik atau apa. Selain itu, dalam masalah keuangan juga, itu adalah salah satu cobaan terbesar saya. Tapi ketika kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, insya Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Makanya, saya tidak pernah lupa dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah ayat 153 yang artinya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya ketika kita sabar dan ikhlas menghadapi ujian tersebut, insya Allah tak terduga pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk. Selanjutnya adalah Allah juga menciptakan keseimbangan, yaitu ada siang, pasti ada malam. Ada gembira, ada juga sedih. Ada kehilangan, ada juga diganti. Nah, di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak boleh berlebihan, baik itu mau senang ataupun mau sedih. Kita sebagai manusia itu harus merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita juga harus senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah, seperti itu. Wadkuruni wadkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, di sini kita juga harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena apa? Karena kita masih diberikan nafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa belajar. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah nikmat yang paling besar. Bayangkan banyak sekali orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa belajar, pengangguran. Nah, makanya kenapa kita bisa lihat ke situ bahwasanya kita harus selalu
bersyukur dan bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, tentu kita punya peran penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu kita bisa menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Kita bisa menyampaikan kebaikan lewat media-media ini, maka gunakanlah media ini sebaik mungkin. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa lebih baik dari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.